Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vira M dari Vira Astrologer di channel Vira Astrologer. Dan di sini seperti biasa saya ditemani dengan astrologer-astrologer lainnya akan membahas tentang apa aja transit Januari dan bagaimana efeknya bagi 12 rising signs. Dan seperti biasa ya, saya ditemani dengan ada Bang Leo di sini dan juga Kak Almira kebetulan di sini. Jadi kita mungkin bisa langsung menyapa teman-teman yang ada di sini dulu, mulai dari Bang Leo, mungkin silahkan. Halo, saya Leo dari Bacot Nujum seperti biasa selalu hadir di channel YouTube ini. Dan bagi yang ingin mengetahui informasi tentang astrologi terkini ataupun layanan konsultasi, natal chart, horary, silakan follow Bacot Nujum di Instagram. Dan buat yang mau ngelihat gambaran besar sekali lah tentang 2024 untuk rising sign masing-masing, silakan juga tengok halaman Bacot Nujum. Sekian. Terima kasih Bang Leo. Ya itu Bang Leo. Jadi bagi yang belum follow, silahkan follow Instagramnya Bang Leo di Baca Tujum gitu. Dan sekarang kita mungkin menyapa juga astrologer satu lagi, yaitu Kak Almira. Silahkan Kak Almira. Halo semuanya, ya saya dari Almira Airi. Bagi yang untuk ingin dibacakan secara tahunan atau bulanan dan juga natal chartnya, silahkan menghubungi saya dan juga saya membuka kelas mini basic yang tergabung dalam DMB di sekolahnya Kak Fira. Silahkan mendaftar baik di Kak Fira atau di saya juga. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Almira. Ya, seperti yang dibilang Kak Almira juga, Vira M dari Vira Astrologer juga membuka kelas. Ini kelas sebenarnya bukan hanya dari saya, tapi juga dari anggota Court Astrologer Indonesia lainnya bisa dicek di virastrologer.com garis miring DMB seperti itu. Itu nanti ada penjabaran. Kebetulan tiga-tiganya di sini adalah mentor di Divinasi Meja Bundar atau di DMB itu ya. Untuk saya kelas basic, ada kelas intermediate, sementara untuk Bang Leo ada kelas advance nanti. Terus Kak Almira buka kelas mini basic sih kebetulan. Jadi untuk yang pengen nyicip tentang astrologi itu apa sih, kayak gitu bisa ke Kak Almira dulu. Atau kalau ingin menjadi seorang astrologer bisa dimulai dari kelas basic. Ataupun kalau kalian sudah merasa sangat bisa menjadi astrologer dan membutuhkan teknik-teknik tambahan, bisa dicek di DMB. Salah satu teknik tambahannya itu datang dari Bang Leo, dari Bacot Nujum. Dia mengajarkan tentang eleksi, atau mencari waktu baik ya Bang Leo ya di situ ya. Ya. Terus kemudian juga membaca tentang masa depan lewat teknik secondary progression. Jadi bisa dicek di virastrologer.com garis miring DMB. Kira-kira sih perkenalannya seperti itu dari kami bertiga. Nah, sekarang kita mungkin bisa langsung membaca tentang transit-transit yang ada di bulan Januari 2024 ini. Ya, di Januari 2024 transit-transit yang penting adalah tanggal 2 kemarin itu ada Merkurius yang mulai station direct, jadi dia sudah tidak mundur lagi. Kemudian tanggal 4 itu ada eh, Mars ya, yang masuk ke Capricorn. Kemudian tanggal 11-nya ada bulan baru di Capricorn, dan tanggal 14 ada Merkurius yang kembali ke Capricorn lagi. Kemudian tanggal 20 kita melihat kejatuhan matahari di Aquarius, dan tanggal 23-nya ada Venus yang masuk ke Capricorn. Dan Januari ini pun ditutup dengan adanya purnama di Leo. Kira-kira itu sih yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, mungkin pertama kita akan membahas dulu tentang apa sih Merkurius yang mulai station direct ini kira-kira efeknya. Karena kayaknya kemarin kita sudah cukup banyak membahas tentang Merkurius yang direct terus habis itu station retrograde, terus habis itu mundur kembali ke Sagittarius. Sekarang dia sudah mulai maju lagi. Kayaknya untuk penjabaran ini kita serahkan saja kepada anak Merkurius langsung, silakan. Iya, akhirnya ya Merkurius bergerak maju lagi ya, dan itu artinya ya hal-hal terkait teknologi, terkait mungkin perdagangan, pendidikan, ya itu bisa mulai maju kembali kalau sebelumnya sempat mengalami hambatan. Nah, tapi perlu diingat bahwa Merkurius di sini masih berada di Sagittarius, di tempat di mana dia lemah ya, dia dia terasing, jadinya kita pun belum bisa secara penuh gitu ya untuk menjalankan apapun itu, hal-hal merkurial yang kita kita rencanakan dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya ini bisa dibilang ada kemajuan, tapi tetap masih ada ketidaktelitian yang mungkin terjadi dalam hal-hal yang hendak kita kerjakan gitu ya. Termasuk juga perjalanan, misalnya pengiriman barang kah gitu. Ya,
Itu sih. Hmm. Jadi terkait segala macam hal transaksi dan Ya. komunikasi ya mungkin ya. Ya. Atau elektronik mungkin. Bisa juga. Hmm. Dan juga Merkurius itu kalau di astrologi tradisional juga berbicara tentang anak ya. Jadi mungkin perihal terkait kelangsungan hidup anak atau kesehatan anak atau apapun yang terkait dengan anak-anak kecil itu mungkin sedikit sudah mulai maju. Cuman masih terasa tidak bagus kualitasnya sih kayaknya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kak Almira mau nambahin soal Merkuriusnya? Transit Merkurius yang mulai maju ini adanya kemajuan seperti yang tadi menurutku juga sudah disebutin sama Bang Leo, tapi karena ya dia masih akan bertemu dengan Mars, jadi hati-hati dengan konflik atau isu-isu yang kurang menyenangkan, dan juga mungkin Merkurius jadi tidak terlalu memperhatikan detail karena lebih melihat gambaran besar seperti itu. Oke, ya. Jadi mungkin hati-hati kehilangan barang masihan sampai Merkurius keluar dari Capricorn kayaknya. Ya, oke. Ada tambahan lagi buat kayaknya nggak usah ya, kita dari kemarin udah ngomongin Merkurius banyak banget, kita lanjut Ya. aja deh kayaknya. Oke, dari Merkurius itu kemudian kita akan melihat tanggal 4 malam ya diubah. Nah, tanggal 4 malam itu kita melihat adanya Mars yang berpindah dari Sagittarius dan menuju Capricorn. Saya senang di sini karena ini berarti anak-anak Mars seperti Aries rising ataupun Scorpio rising itu sedikit mengalami kejayaan di sini. Dari Mars yang kayaknya cukup destruktif ya dan memisahkan karena kemarin dia ada di Sagittarius yang cukup panas gitu. Jadi semakin meng-highlight betapa memanaskan situasinya si Mars ini, akhirnya dia pindah ke Capricorn yang cukup konstruktif, di mana bukan power sih ya istilahnya, mungkin keinginan untuk bergerak atau ambisi yang digambarkan oleh Mars ataupun hal-hal terkait adanya konflik dan segala macamnya, dia tidak hanya membakar segala macamnya, tapi lebih ada struktur yang jelas, lebih ada tujuan yang jelas, dan juga tidak sembrono mungkin kalau Mars ada di Capricorn. Tapi itu pendapat saya, mungkin teman-teman mau nambahin? Almira silakan. Mars masuk ibarat Capricorn, kekuatan Mars mungkin akan jadi lebih aktif di sini, akan mengalami peningkatan, jadi lebih ambisius, atau mungkin jadi lebih ingin bekerja keras. Ya, kelancaran ini mungkin terkait dengan host masing-masing yang dikuasai Mars, seperti kayak Aries dan Scorpio. Tapi karena dia masih akan tertutup oleh matahari, jadi mungkin hasilnya tidak akan terlihat pada awalnya, dan atau mungkin akan melakukannya di belakang layar dulu. Oke. Kalian mau nambahin? Tapi Mars juga akan segera lepas sih dari cahaya matahari. Jadi memang ini adalah lambang dari semacam awal mula lah dari mungkin house house Capricorn di chart kita masing-masing, itu temanya apa. Itu mungkin ada suatu hal baru yang bisa kita bangun dengan kegigihan, dengan struktur, dengan disiplin. Karena di sini Mars juga terhubung ke arah Saturnus, jadinya memang ada support gitu untuk memulai sesuatu, untuk membangun sesuatu. Mars juga ya kebetulan terhubung juga secara harmonis ke arah Jupiter, jadi itu juga menambah boost lah untuk si Mars. Ya mungkin karena Mars juga terkait dengan hal-hal militeristik, mungkin di satu sisi bagi mereka yang memang bergerak di bidang itu atau melakukan suatu tindakan yang berdasarkan semangat Mars, ya itu akan diuntungkan, tapi bisa jadi sangat merugikan juga bagi pihak yang menjadi korban dari si Mars ini sih. Jadi bisa ada dua sisi yang mungkin mengalami hal yang berbeda dari perlakuan Mars di Capricorn ini. Jadi mungkin agresinya lebih terstruktur, tapi bukan berarti tidak ada korban gitu. Iya, begitu sih. Okay. Dan trine-nya Mars sama Jupiter itu kayaknya trine yang tidak terlalu disukai oleh dua-duanya ya. Karena yang satu ada di Taurus dan yang satu ada di Capricorn, itu mungkin ada sebuah kerjasama yang tidak terlalu ingin dilakukan antara hal-hal yang disimbolkan oleh Mars, seperti tadi Bang Leo bilang, orang-orang militer, angkatan bersenjata ataupun atlet, dengan Jupiter yang bisa melambangkan tentang faith, bisa melambangkan tentang aturan ataupun hukum itu sendiri. Mungkin ada kerjasama di situ, tapi kerjasama karena out of necessity, karena sebuah keharusan, kayak gitu. Oke. Ada lagi?
Itu aja sih. Kalau nggak, oke. Kalau nggak ada kita lanjut aja dari Mars. Kemudian kita maju beberapa hari ya sampai tanggal 11 di sini ada bulan baru di Capricorn ya. Kayaknya lewatan inilah ya. Jadi pas matahari terbenam ya. Jadi kita nggak bakal lihat juga sih bulan barunya. Menurut teman-teman bulan baru ini seperti apa? Almira mungkin. Bulan baru ini mungkin bulan baru yang sedikit serius, tapi hadir dengan ketidaknyamanan karena posisi bulan di Capricorn adalah detriment. Jadi mungkin ketika mau bergerak, karena dia juga akan ya melewati Mars, bertemu dulu dengan Mars, jadi tema-tema ambisi atau aksi yang ingin kita lakukan jadi penuh pertimbangan dan lebih kehati-hatian. Okay. Bang Leo, silakan. Silakan Bang Leo, nambahin. Sebetulnya ini bulan baru yang ya bisa dibilang so-so lah ya. Dibilang terlalu buruk juga enggak, tapi dibilang bagus banget juga enggak. Ya mungkin bisa tetap kita gunakan, kita manfaatkan karena mau nggak mau bulan baru harus terjadi di Capricorn gitu. Kalau kita mau memulai suatu hal baru terkait tema Capricorn di chart kita masing-masing. Jadi ya mungkin ini adalah titik awal baru dari suatu hal dalam hidup kita, tapi juga mungkin bukan sesuatu yang terlalu besar, sesuatu yang kayaknya mungkin akan ya berlalu begitu aja sih. Gitu. Tapi tetap ada suatu awal baru yang ya mungkin ada sedikit boost semangat dari Mars di situ, juga bisa terstruktur, tapi juga bukan sesuatu yang megah. Jadi kayak awalan yang ya udah diawalin aja gitu ya. Iya. Ya. Untuk mau nggak mau harus diawalin sih. Ya, untungnya dia terjadinya sudah melewati Mars dan Saturnus ya, jadi dia nggak terasa berat-berat amat sih sebenarnya. Ya. Atau mungkin ada yang mau diakhiri karena itu adalah new moon, jadi ada sesuatu yang diakhiri baru memulai hal yang baru terkait dengan tema-tema Capricorn di chart masing-masing. Bisa ya, jadi iya sih. Ya semoga pengakhiran ataupun awalan barunya itu tidak dilalui dengan agresi karena dia barengan sama Mars di situ. Agresi tapi sesuai struktur ya. Agresi untuk menegakkan struktur mungkin. Baik, dari situ itu bulan barunya, jadi bulan baru yang so-so. Mungkin kalau mau dibuat meditasi atau apa masih B aja gitu ya rasanya. Kemudian kita maju ke tanggal 14, di mana akhirnya Merkurius sudah selesai nih dari Sagittarius, dia kembali lagi ke Capricorn gitu. Silahkan untuk anaknya Merkurius menjelaskan hal tersebut. Iya, ini kan Merkurius balik lagi ke Capricorn, jadinya dia akan mengerjakan lagi hal-hal yang sudah kita kerjakan kira-kira dari sebulanan yang lalu ya, gitu. Jadi ada tema yang kembali lagi. Nah, tapi kali ini dia akan bertemu lagi nih dengan si Mars. Nah, jadi mungkin akan bisa ada dialog-dialog panas yang akan terjadi di pertengahan Januari ya, karena kita semakin mendekat ke bulan Februari. Jadi mungkin akan ada berita-berita panas, mungkin juga akan ada debat-debat yang sengit antara satu pihak berkuasa dan pihak berkuasa yang lainnya, karena di situ Mars yang exalted juga bisa menggambarkan sosok yang berkuasa gitu. Jadi ya tapi kalau di ranah pribadi ya itu juga bisa menandakan kemungkinan kita agak lebih gampang berkonflik, gampang tersinggung, ya meskipun ada juga dorongan untuk mengerjakan sesuatu, mungkin untuk menulis sesuatu, memanage sesuatu dengan lebih terstruktur pun juga ada, tapi tetap ada risiko atau potensi untuk berkonflik atau merasa kesal terhadap orang lain mungkin. Jadi tetap membawa hawa-hawa panas dalam komunikasi gitu ya. Dan mungkin hati-hati dalam perjalanan, jadi nggak usah buru-buru lah ketika berjalan gitu ya, biar daripada nabrak gitu. Yang mana kayaknya kasusnya banyak banget ketika kemarin Merkurius ada di Sagittarius gitu, dimana terjadi banyak sekali tabrakan dan segala macam. Maka hati-hati aja. Oke, gitu. Kak Alvira mau nambahin itu?
apa ya, kalau Merkurius memasuki Capricorn ya mungkin hal-hal terkait Merkurius yang sudah disebutkan Bang Leo itu jadi agak kaku dan harus patuh pada aturan yang ada, jadi ya mungkin ketika dia bertemu Mars jadi rentan bertikai, hati-hati, dan tapi justru bisa jadi lebih bisa mengatur strategi sih dalam berambisi sebelum dia memulai aksi-aksi yang terkait dengan Merkurius dan Mars. Oke. Baik, ya semoga pemberitaan juga tidak semakin panas di sini. Anyway, kita dari situ, terima kasih Kak Almira, tambahannya kita dari situ kemudian maju ya. Kalau gitu ke tanggal 20 itu matahari akhirnya berpindah dari Capricorn dan dia jatuh ke Aquarius. Kejatuhan matahari ini tentunya tidak bisa dihindari gitu. Tapi mungkin apakah ada hal-hal positif yang bisa teman-teman tambahkan dari kejatuhan matahari ini? Ada harapan apa gitu kayak? Almira. Coba dulu. Oh, Bang Leo, nggak apa-apa. Justru aku mau bilang justru nggak ada harapan apa-apa. Ya makanya itu siapa tahu Kak Almira sebagai anaknya Ya, Jupiter silakan punya. Almira tolong di-review. Menurutku sih transit matahari masuk ke Capricorn ini, Aquarius ini, matahari merasakan hal asing ya di Aquarius. Ya, dia melemah sih secara dignitis, tetapi mungkin daripada memikirkan matahari yang biasanya memikirkan kejayaan, dia jadi memikirkan kayak harus bukti ada yang nyata, aturan harus berlaku sesuai yang ada, atau mungkin lebih memikirkan struktur mungkin ya sebelum dia kembali berjaya, lebih mengatur strategi mungkin. Jadi suatu masa-masa yang ya bisa dibilang dia lebih menyukai hal-hal di belakang layar. Mungkin saja. Oke, Bang Leo mau nambahin? Ya mungkin ini bukan saat yang ya nanti ya setelah paruh ketiga Januari ya bukan saat yang tepat untuk manggung tampil di bawah sorotan cahaya karena ya memang matahari di situ menandakan mungkin kalau kita malah bertingkah seolah-olah sebagai pemeran utama dalam hidup ini malah orang-orang akan mencibir lah malah tidak menerima gitu jadi memang ini adalah saat mungkin juga orang-orang yang ya matahari juga bisa menggambarkan uh, penguasa juga gitu ya. Jadi mungkin kita juga bisa melihat ada sosok yang mengalami suatu kejatuhan image-nya gitu ya atau sosok yang tidak diterima padahal dia memiliki kekuasaan atau power yang tinggi sebelumnya kayak gitu. Jadi uh, ya kita lihat aja nanti bagaimana matahari ini akan beraksi di Aquarius. Baik. Dan mungkin kalau aku nambahin matahari itu kan juga tentang apa ya kalau misalnya astrologi tradisional zaman dulu matahari itu bisa ngomongin tentang intelek seseorang ya jadi mungkin ada kapabilitas yang menurun dalam pemahaman tentang informasi atau dunia sekitar sih pada umumnya dan agak terdistorsi ketika memandang realita itu mungkin terjadi ketika matahari sedang detrimen di Aquarius ini jadi kalau mendengar sebuah kabar atau melihat sesuatu mungkin bisa dipikirkan beberapa kali apakah yang diterima itu benar atau hanya distorsi semata. Jangan juga kecenderungan untuk apa bahasanya kayak bending reality biar sesuai dengan kemauannya itu juga bisa makin naik sih ketika matahari jatuh di Aquarius. Jadi agak hati-hatinya mungkin di situ. Ya. Oke. Almira mau nambahin lagi? Udah. Oke, baiklah. Oke, kalau gitu dari situ udah kita berarti otomatis memulai Aquarius season ya ketika tanggal 20 Januari besok dan nggak lama kemudian gitu ya tanggal 23 itu Venus juga akhirnya meninggalkan Sagittarius jadi secara resmi transit di Sagittarius sudah selesai semua di sini sekarang yang numpuk adalah di Capricorn gitu kira-kira buat teman-teman dengan Venus yang akhirnya tidak kepanasan lagi di Sagittarius ini gimana? Jadi lebih adem. Bisa. Sosialisasinya jadi lebih lebih nggak berantakan kemana-mana ya. Iya. Tapi jadi agak lebih kaku nggak sih?
atau lebih serius jadinya. Ya semoga nggak tambah agresif aja sih. Tapi Venus masih punya itu sih di situ, Crypticity. Mm-mm. Jadi Bang gimana? Leo bagaimana? Ya, jadi mungkin itu saat yang baik untuk bersosialisasi, tapi juga sosialisasi yang sangat formal mungkin, gitu ya. Hmm. Sosialisasi yang wajib mungkin bukan untuk kesenangan gitu kali ya. Iya, Atau eh, sesuatu yang legal. ya. Tapi itu juga ada resepsi yang bagus ya antara Saturnus dan Venus. Ya. Kayaknya Eh, Venus cukup senang loh, di situ ada resepsi sama Saturnus, ada reception sama Jupiter. iya. Hmm. Jadi itu memang bisa menggambarkan waktu yang baik untuk memperluas jejaring mungkin, membangun relasi, memulai relasi. Tapi ya juga dengan kepala dingin gitu ya, bukan dengan Lebih adem. ya nggak terlalu menggebu-gebu lah gitu. Hmm. Anu ya, ada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah sosialisasi mungkin. Iya, ya. Jadi lebih jelas mungkin tujuan dia bersosialisasi apa, atau mungkin jika mau berseni, jadi lebih terstruktur apa yang mau dibikin atau karya apa yang akan diciptakan. Atau seni jadi lebih ngomongin soal seninya jadi lebih ke arah realisme gitu kali. Siapa Bisa. tahu. Atau mungkin yang mau bromansa, Oh iya, jadi lebih ya, adem. iya sih kayak nggak juga, tapi kan satu satu zodiak sama Mars ini apa kabar gitu Jadi kan kayak romansa. Tetap hati-hati bertikai sih kayaknya. bertikai. Mungkin ingin bromansa dengan lebih serius, tapi pada akhirnya bertikai, kan ulang. Bisa, bisa. Ya tapi paling nggak, seenggaknya Venus tidak kebingungan lagi lah ya. Jadi memang tujuan sosialisasi atau bersenang-senang atau berkarya pada masa ini jadi lebih jelas gitu kan tujuan. Oke. Ada lagi tambahan? Itu aja sih sepertinya. Baik. Baiklah, kalau gitu kita maju ke tanggal 26 ya. Jadi mohon maaf ya, ini Merkurius masih di Sagittarius, jadi kami ngomongnya juga dikit-dikit doang sih di sini. Masih nggak jelas soalnya ini. Oke, kita tanggal 26 itu ada purnama yang terjadi di Leo ya. Nah, jamnya kok nggak oke. Jam segini nggak sih? Kira-kira gini lah ya. Nah, ini adalah purnama yang menutup akhir dari bulan Januari ini kayak gitu. Dan purnamanya ada di Leo. Saya nggak tahu mau ngomong apa, jadi saya lempar aja ke anaknya Merkurius. Silahkan Bang Leo menjelaskan. Apa kaitannya Merkurius dengan semua ini? Ya Ya kan ini, nama Anda Leo, dan ini purnama di Leo. oke. Iya, purnama ini kayaknya berpotensi untuk membuat kita merasa terlalu optimistis gitu ya, karena di situ ada square ke arah Jupiter, sementara matahari sedang berada dalam keadaan lemah, keadaan yang sangat detrimental. Jadi mungkin optimistis di sini adalah semacam cara kita untuk menipu diri sendiri atau suatu upaya yang terjadi di, ya, entah mungkin orang yang eh, terkenal yang ada di luar sana yang mencoba eh, membangun image-nya tapi penuh dengan kepalsuan, itu juga bisa sih gitu. Nah, selagi purnama ini terjadi juga Merkurius akan segera bertemu sama Mars, jadinya ya mungkin akan banyak berita-berita yang tidak benar atau terlalu membesar-besarkan sesuatu yang kemudian akhirnya berujung pada konflik eh, yang ya bisa aja terjadinya di ruang yang sangat merkurial ya, misalnya di media sosial gitu. Jadi ini mungkin purnama yang ya kalau untuk berdelulu mungkin purnama yang oke. Oh, untuk memaksakan kesenangan juga mungkin bisa, tapi eh,
kayaknya juga bukan sesuatu yang bukan purnama yang produktif sih kalau menurutku. Kayaknya purnamanya malah lebih jelek ya daripada bulan barunya tadi, jadinya Ya, nggak ada positifnya. nggak Positifnya ada. positifnya penuh dengan tipuan. Iya, iya. Di budaya. Kalau Gira mau nambahin mungkin. Mungkin purnama di Leo ini ya adalah hasil dari New Moon yang sebelumnya, yang New Moon di Leo, tapi hasilnya mungkin tidak terlalu dirasakan, atau mungkin jika ingin menampilkan diri, itu pun tidak akan mudah karena posisi matahari yang masih detrimen, dan juga tergantung di mana letak host Aquarius dan Leo di masing-masing kita sih. Jadi mungkin terasa lebih murung atau dingin mungkin ya, dan masih ada beban yang dirasakan. Udah. Ya. Ya. Kalau gitu, ya sudah, itulah transit yang ada di bulan Januari. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau aku sih memandang purnama di Leo ini, ya udah disebutkan sih tadi keburukannya, cuman ini menjadi puncak dari, balik lagi, distorsi realita yang bisa terjadi. Mungkin kalau bagi bahasanya penipuan, bahasaku adalah distorsi gitu, dimana karena toh itu juga matahari di Aquarius, jadi ada kesaklekan yang ingin, dan itu juga purnama di Fixal, jadi ada kesaklekan yang sedang ditonjolkan, di mana mungkin itu bisa menciptakan orang-orang jadi agak fanatik sih. Jadi mau itu benar atau salah tetap akan dipuja atau tetap akan diikuti dan segala macamnya, itu mungkin bisa terjadi ketika di purnama ini. Paling tambahanku gitu aja sih. Kalau nggak ada tambahan lain, kita kembali ke tanggal awal-awal Januari, di mana kita akan mulai membahas tentang 12 rising sun aja. Gimana? Daripada kita bingung, kita balik ke sini aja. Oke, 12 rising signs. Seperti biasa dimulai dari Aries. Aries yang bulan barunya terjadi di 10th house, purnamanya terjadi di 11th house. Mungkin kayaknya transit-transit yang kayak Merkurius, Venus, Mars itu diikutin langsung ke Capricorn aja ya, karena kan numpuknya di Capricorn bulan ini. Nah, kita mulai dari Aries rising yang kayaknya akan berjaya dengan masuknya Mars ke Capricorn ini. Jadi pas awal Januari dia akan mulai bisa merasa banyak kesibukan tentang masalah kerjaannya, terus habis itu banyak keinginan untuk bergerak, menampilkan diri dan apa segala macamnya, itu bisa dirasakan bagi si Aries rising. Dan pada kali ini kesibukan dan kesibukan dalam masalah kerjaan itu akan membawa lebih banyak kelancaran dan keberhasilan sampai nanti ketika matahari kayaknya berpindah ke Aquarius sih, dimana akhirnya yang muncul bukan kesibukan dan kelancaran lagi, tapi mungkin kecenderungan untuk rentan bertikai dengan orang lain. Itu kalau dari aku. Teman-teman ada tambahan lain buat Aries rising? Ya, mungkin Aries rising bakal jadi lebih ambis ya, dan mungkin secara mental dan secara fisik juga jadinya lebih berapi-api, lebih sehat, lebih punya apa ya, daya tahan lah gitu ya. Ya, tapi mungkin perpindahan matahari ke Aquarius mungkin selain yang tadi Vira sebutkan juga bisa membuat Aries rising misalnya ya terpaksa bergaul dengan orang-orang yang kayaknya nggak nyambung kayak gitu. Itu juga bisa terjadi sih. Jadi ada keharusan untuk bergaul, tapi ya pergaulan itu membawa Aries rising nih ke orang-orang yang kayaknya tidak sefrekuensi kalau istilah orang sekarang kan. Gitu sih. Oh iya, tadi purnamanya harusnya di Fifth House ya, sorry. Berarti purnamanya akan ya sebetulnya Fifth House juga bisa apa ya, membicarakan tentang sosialisasi juga. Jadi mungkin bisa banyak kegiatan-kegiatan bersosialisasi juga. Mungkin ada kegiatan-kegiatan terkait hobi. Ya mungkin ini adalah saat purnama adalah saat yang tepat buat Aries rising untuk bersenang-senang lah, untuk berpelesir mungkin, untuk berkencan. Ya mungkin hasilnya tidak akan terlalu produktif, tapi kayaknya kalau dimanfaatkan untuk bersenang-senang, kayaknya bisa jadi purnama yang cukup fun.
Hmm. Walaupun mungkin ujung-ujungnya agak nggak enak juga sih 4 harinya di situ kan. Mungkin Jadi boros. ya, atau mungkin bersenang-senang sih, cuman benchmark bersenang-senangnya nggak usah heboh banget gitu, santai Iya. aja kayaknya. Soalnya setelah dijalani mungkin kesenangannya kayak oh kok cuma gini doang gitu, itu bisa bisa terjadi sih. Almira ada tambahan soal ini? Buat refreshing ketika Mars di Capricorn, terus ya Venus mulai masuk Capricorn dan juga Merkurius di Capricorn, mungkin lebih fokus pada karir, pada tujuan hidup, atau mungkin lebih sibuk juga, lebih ada ambisi terkait dengan reputasi dia, terkait dengan karir dia, dan juga ketika New Moon di Aquarius akan ada sosialisasi baru, walaupun sosialisasi itu adalah sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Dan mungkin ketika purnama nanti, daripada dia bersosialisasi dengan tidak nyaman itu, dia memilih untuk melakukan hobinya aja, mungkin bersenang-senang, ada hasil yang dia capai juga walaupun tidak seberapa hasilnya, tetapi hati-hati juga pada pengeluaran yang mungkin akan besar ketika Mars-nya menjadi exalted karena menguasai dari host 8 juga. Seperti itu, walaupun dia sendiri akan jadi lebih berambisi dalam melakukan banyak aksi. Oke. Jadi tetap ya, hari ekspresi tetap hati-hati boros intinya. Boros untuk menampilkan diri di depan orang lain gitu. Oke. Ada lagi? Almira udah? Udah. Oke. Bang Leo udah? Yes. Oke. Kalau gitu setelah hari rising kita menuju ke Taurus rising yang Venusnya berpindah dari 8th house menuju 9th house, kemudian bulan baru terjadi di 9th house dan purnamanya terjadi di 4th house. Gimana? Saya ngeblank nih kalau Taurus rising. Silahkan. Almira deh, Almira. Almira dulu. Taurus Racing mungkin akan lebih fokus untuk perjalanan jauh atau bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang asing, atau mungkin belajar hal-hal terkait dengan spiritual, divinasi, atau metafisika, bisa jadi belajar hal-hal bahasa asing juga bisa. Dan juga ya hati-hati dalam perjalanan karena ada Merkurius dan Mars di situ di house 9-nya. Lebih baik kayak ya waspada aja sih jika ingin melakukan perjalanan. Dan ketika matahari memasuki Aquarius, mungkin ada hal yang dia fokuskan terkait dengan reputasi dia, karir dia. Ya, walaupun mungkin tidak akan maksimal ya, atau mungkin akan ada suatu orang yang mengganggu bisa jadi. Jadi orang yang hati-hati rentan menipu atau orang yang sekiranya akan menghalangi dia untuk menampilkan cahayanya atau menampilkan reputasinya tersebut. Ketika full moon-nya ada di house 4, ya mungkin ada tarik-menarik antara kepentingan karir dan juga urusan di rumah. Seperti itu, dia akan lebih fokus di rumah atau lebih nyaman berada di rumah. Atau mungkin ada urusan dari rumah yang akhirnya terbawa ke permukaan mungkin ya kayak gitu. Jadi Ya, bisa urusan keluarga atau urusan dari properti yang dimiliki atau literally rumahnya dia atau tanah yang dia miliki apapun itu nanti bisa terbawa ke permukaan ketika terjadi purnama di tanggal 26 Januarinya dan mungkin itu urusan yang cukup bisa terasa melelahkan bagi si Taurus rising yang kayaknya akhirnya di penghujung Januari dituntut untuk sibuk masalah karirnya dia, sementara urusan karirnya dia kayaknya masih so-so aja sih di situ kayak gitu. Jadi untuk Taurus rising mungkin aku nambahinnya adalah fokus aja dengan kalian mau belajar apa, ngambil kursus kan mungkin itu juga bisa, atau mau ketemu sama orang baru juga bisa, dan segala macamnya terkait dengan spiritual atau keagamaan atau divinasi itu juga kalian bisa fokus di sana. Itu lagi waktu yang bagus sih sebenarnya. Itu dari tambahan dari aku. Kalau dari Bang Del mau nambahin? Ya mungkin karena di situ ada Jupiter yang sudah direct dari akhir bulan, bisa bikin Taurus rising jadi lebih optimistis, tapi mesti ingat ketika nanti purnama terjadi, bulan dan matahari akan membentuk square dengan si Jupiter itu, yang ya salah satunya mungkin akan mendatangkan teman-teman, tapi di salah lainnya akan mendatangkan kewajiban untuk
membayar ini itu. Jadinya ya mungkin mesti hati-hati, ada kesenangan-kesenangan atau kepentingan-kepentingan terkait sosialisasi ataupun kepentingan-kepentingan rumah, urusan keluarga yang membuat Taurus Rising ini bakal banyak pengeluaran sih. Oke. Sangat menarik tambahannya dari Bang Leo. Jadi memang Jupiter itu juga masih sampai besok Mei untuk bisa dinikmati bagi si Taurus Rising ini kayak gitu. Jadi nikmatilah Jupiter yang masih bisa membawa kejayaan bagi kalian setidaknya sampai Mei. Ada lagi tambahannya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja di sini. Lanjut ke, silakan Bang Leo. Ya, setidaknya Januari ini Gemini Rising sudah tidak terlalu merasa stuck atau merasa lambat gitu ya, karena Merkurius akhirnya bergerak maju, tetapi Merkurius masih perlu waktu lah beberapa hari untuk sampai masuk ke Capricorn ya. Itu bisa menggambarkan bagaimana Gemini Rising itu akan perlahan-lahan menjadi lebih gesit, menjadi lebih terstruktur, menjadi lebih jernih lah dalam berpikir. Ya, tapi yang mesti hati-hati adalah karena Merkurius masuk ke 8th house dan di sana disambut oleh Mars dan kemudian juga ada Venus yang membumbui. Wah, ini jadi mesti sangat hati-hati dengan pengeluaran. Bisa jadi akan banyak pengeluaran, banyak tanggungan, atau mungkin di sisi lain Gemini Rising mau menagih hutang kepada orang lain. Ini bisa juga suatu agenda yang hati-hati nanti malah mendatangkan konflik gitu ya. Ya, tapi itu bisa jadi salah satu hal yang terjadi juga sih gitu ya. Nah, kalau melihat new moon-nya juga kan terjadi di situ di 8th house juga, jadinya memang itu waktu ya meskipun baguslah sebetulnya new moon-nya so-so, jadinya ya itu hari dimana mungkin akan ada suatu tanggung jawab pengeluaran baru, tapi juga ya mungkin itu untungnya itu juga sesuatu yang so-so karena new moon-nya so-so. Jadi bersyukurlah karena itu. Lalu purnama terjadi di 3rd house, disinari dari 9th house. Ya, jadi mungkin akan ada perjalanan atau lebih banyak waktu yang di spend dengan saudara mungkin, dengan sahabat dekat gitu. Ya mungkin tidak akan sepenuhnya ada kecocokan sih gitu dengan orang-orang yang sedang berada bersama dengan para Gemini Rising di saat itu, tapi ya mau nggak mau mingle lah gitu ya, bisa dibilang. Atau kalau dalam konteks perjalanan, ya bisa jadi ada perjalanan bolak-balik yang terjadi pada full moon ini, dan mesti berhati-hati lah, nggak sampai sangat berhati-hati lah, mesti cukup berhati-hati karena mungkin ya entah mungkin macet kah, atau ada kerusakan di kendaraan, ya itu semua mesti diperiksakan kali ya, atau lebih teliti melihat semua itu sih. Itu aja sih rasanya. Saya nggak ada tambahan ya. Kayaknya udah sangat lengkap nih dijelasin sama anaknya sendiri. Gitu. Ya itulah untuk Gemini Rising. Gitu. Kak Alvira ada tambahan? Nggak, kayaknya Gimana? Bang Leo sudah lengkap sih menyebutkan. Mungkin akan lebih fokus di new moon-nya, jadi suka belajar-belajar hal baru, atau mungkin ada hal baru yang ingin dipelajari oleh Gemini Rising. Ya, walaupun pada akhirnya mungkin tidak cocok dengan hal baru itu, atau mungkin akan melakukan banyak perjalanan bolak-balik. Tadi sebutkan Bang Leo juga, bertemu juga mungkin dengan orang-orang baru, orang-orang asing, atau berkenalan ketika berwisata ke tempat asing. Ya, sangat detail sih tadi udah dijelasin sama Bang Leo ya. Kalau gitu, kalau nggak ada tambahan lain, kita lanjut aja di sini. Ada Capricorn Rising, udah meloncat aja saya. Cancer Rising, maaf. Gitu. Ini masih kena efek-efek Merkurius di Sagittarius nih, maaf banget nih. Kita ke Cancer Rising, di mana Cancer Rising ini bulan barunya terjadi di 7th house, purnamanya terjadi di 8th house, dan tumpukan planet di 7th house ini banyak banget ya. Jadi mungkin kita bisa ngomong seenggaknya buat Cancer Rising diharuskan banyak bertemu dengan orang lain, baik itu pertemuan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, dan di mana mungkin orang lain itu terasa lebih punya power bargaining gitu kali ya, jadi lebih punya
ya bargaining position dibanding si Cancer Rising-nya sendiri kayak gitu. Sementara illumination yang terjadi di sini kayaknya masih yang pertama so-so gitu, jadi mungkin ada pertemuan baru dengan orang lain tapi masih so-so aja, jadi tidak memberikan hasil yang terlalu bagus tapi juga tidak buruk-buruk amat. Sementara nanti purnamanya yang terjadi di second house itu bisa ngomongin malah daripada pemasukan, tapi lebih kayak gimana kalian pengelolaan keuangannya selama ini, terus kalian harus bayar apa aja, mana yang harus bisa di cut down dari pengeluaran tersebut. Mungkin lebih ke arah sana sih bagi si Cancer Rising-nya sendiri. Kalau aku itu sih. Yang lain ada tambahan? Albira mau nambahin? Cancer Rising mungkin fokus pada pengaturan keuangan ya di sini karena ya purnama juga di situ, terus new moon-nya juga mungkin karena banyak tanggungan yang harus dia tanggung atau mungkin dia berurusan dengan keuangan dengan orang lain. Hati-hati karena akan ada hutang dikarenakan orang lain juga karena matahari juga detrimen di sana. Dan mungkin bisa jadi itu juga terkait dengan pertemuan-pertemuan dengan banyak orang, di mana mungkin orang-orang tersebut tidak semuanya menyenangkan buat dia, hati-hati berkonflik juga. Terutama mungkin untuk ya karena ada Mars yang kuat di situ, untuk yang Rising yang lahir di siang hari, bisa jadi Marsnya justru akan mendatangkan orang-orang tidak menyenangkan buat dia. Oke. Jadi mau itu kerjasama ataupun sekedar bertemu dengan orang lain, hati-hati rentan bertikai, dan kalian mungkin buat Cancer Rising tidak terlalu punya bargaining position di situ kayak gitu sih. Jadi lebih kayak banyak ngikutin maunya orang lain atau kebawa arusnya orang lain, itu bisa terjadi di bulan Januari. Mungkin Bang Leo bisa mau nambahin yang lebih positif dari bacaan-bacaan ini buat Cancer Rising. Apa ya? Karena memang sepertinya rentan konflik ya. Tapi bukan berarti seluruh relationship yang akan terbangun, terjalin gitu ya. Entah itu secara romantik lah atau itu lewat pertemanan. Ya nggak semuanya buruk lah. Di situ kan masih ada yang tadi kita udah omongin di awal, ada reception antara Venus dan Jupiter, lalu ada Venus dan Saturnus. Jadi mungkin ya mungkin Cancer Rising juga bisa membangun suatu relationship dengan mungkin orang-orang yang lebih tua kah, orang-orang yang dari kalangan yang religius mungkin atau yang wealthy gitu. Jadi ya bisa ada berbagai jenis relationship lah yang terbangun di 1 bulan ini gitu. Dan ya terbuka aja dengan semuanya. Ya itu pesannya dari kami, terbuka aja. Ya masih ada bantuan sedikit, jadi terbuka aja bersosialisasi dengan orang lain. Paling berarti kendalanya kan cuma itu tadi, masalah finansial, pengaturan finansial mereka di purnama yang mungkin agak terasa kacau balau kayak gitu. Iya. Oke. Ada tambahan lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Baik, kita lanjut aja kalau gitu sekarang di Leo Rising, di mana bulan barunya terjadi di 6th house. Bulan purnamanya terjadi di 1st house dengan tumpukan planet banyak banget ada di 6th house. Awas overwork, mungkin straight to the point aja buat si Leo Rising. Awas overwork, kayaknya kerjaan kalian lagi banyak-banyaknya nih pas Januari ini gitu ya, namanya juga awal tahun kayak gitu. Dan hati-hati, ini masalah kesehatan kalian mungkin agak terasa fluktuatif, terutama di kisaran purnama mungkin ya. Jadi di akhir-akhir Januari itu kesehatan bisa terasa fluktuatif kayak gitu. Yang lain mau nambahin? Sama sih, sebenarnya tumpukan planet di situ dan juga punya aspek sama Jupiter, jadi mungkin lebih sibuk dan hati-hati juga. Jadi ya terlalu banyak tanggungan, bekerja keras, atau mungkin memang diharuskan harus bekerja keras di situ. Terkait dan juga terkait dengan house 7, banyak ketemu dengan orang yang tidak menyenangkan buat Leo Rising. Kayaknya sosialisasi Leo Rising di bulan Januari ini agak-agak nurun ya jadinya ya. Gitu. Lalu mana namanya? Mungkin Leo Rising mencoba masuk ke suatu circle ya, atau ke ya suatu pertemanan baru, suatu relationship baru, tapi malah tidak mendapatkan spotlight yang diharapkan sebagai
anaknya Matahari gitu. Jadinya ada rasa terasing, rasa kok kayaknya dicuekin, nggak mendapat respons. Ya, jadi mungkin dalam hal relationship itu tidak terlalu produktif sih. Jadi ya memang mungkin harusnya lebih baik fokus ke kerja aja di 1 bulan ini. Anda tambahannya tidak tidak memberikan rasa-rasa positif. Habis apa dong? Ya itu doang sih memang. Baiklah, ya itulah buat si Leo Rising. Jadi pas kisaran purnama sama bulan baru agak hati-hati. Mungkin terutama yang bulan baru tuh ada terbitnya penyakit baru atau terbitnya tanggung jawab baru yang harus dilakukan, ataupun punya hewan peliharaan mungkin ya ada pengen adopsi kucing atau hewan peliharaan baru di sekitar purnama, itu bisa menjadi waktu yang bagus kayak gitu. Tapi mungkin ada hasil mungkin ya, selama Jupiter masih belum pindah. Jadi ya kerja kerasnya masih menghasilkan lah untuk karir dia. Jupiter masih memberikan apa ya, istilahnya berkah bagi kalian Leo Rising masalah karir. Seenggaknya sampai Mei besok, jadi dinikmati aja dulu sampai Mei. Oke, ada tambahan lagi, Kak Almira? Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut. Kita ketemuan hanya Merkurius lagi, jadi saya mau ngasih ke anaknya Merkurius aja, silakan. Ya, awalnya sih sama ya kayak Gemini Rising. Awalnya mungkin Virgo Rising akan merasa dirinya lambat, agak mudah linglung, mudah lupa, tapi sedikit demi sedikit kecepatan akan bertambah, kegesitan akan bertambah, jadi lebih cekatan, lebih detail dalam mengurusi segala sesuatu. Terutama ya, Virgo Rising ini akan berfokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan atau kekaryaan. Jadi mungkin bagi Virgo Rising yang memang bekerja di bidang kreatif, di bidang seni, di dunia hiburan mungkin, ya inilah saatnya untuk lebih produktif dalam berkarya, lebih produktif dalam mencipta. Tapi ya, ini kan House 5 ada beberapa konteks ya. Mungkin ada Virgo Rising yang lagi mau kasmaran-kasmaranan ya, lagi ingin berkencan dengan seseorang atau lebih dari satu orang gitu ya. Ini pun juga adalah waktu yang ya di satu sisi bisa menyenangkan, di sisi lain mungkin ya bisa ada perdebatan-perdebatan panas ya yang mungkin malah bisa meningkatkan ini ya gairah dalam berkomunikasi, karena di situ Mars menerima si Merkurius, jadinya mungkin konflik tapi kok seneng ya gitu. Lalu lalu juga mungkin ada Virgo Rising yang sudah punya anak. Nah, ini bisa jadi perdebatannya itu terjadinya dengan si anak, lebih fokus dengan si anak, mungkin dengan kesehatan si anak. Ya, Merkurius di situ sendiri kan tadi Vira sudah sebutkan juga bisa melambangkan anak kecil, orang yang masih muda lah ya. Jadi mungkin bisa lebih banyak memperhatikan kesehatan si anak, apa sih yang dibutuhkan oleh si anak kayak gitu. Ini untuk Virgo Rising yang sudah berkembang biak. Nah, juga nanti new moon-nya kan terjadinya di house 5, jadi itu juga. Oh iya, new moon, sorry. Lanjut. Ya, new moon-nya terjadi di house 5, jadi memang akan banyak, ya mungkin akan ada suatu hobi baru, karya baru yang bisa diciptakan, mungkin ada suatu perkencanan baru gitu ya, mungkin ada suatu plesir yang akan dijalankan pada hari itu, mulai dijalankan. Mungkin ada suatu hal terkait anak yang akan mulai dilakukan pada saat itu, mungkin anak mulai kursus apalah gitu ya. Nah, kalau full moon-nya terjadinya di 6 house. Oh iya, 12 house. Terbalik. Maklum, Merkurius masih di Sagittarius. Nah, ya full moon terjadi di 12 house. Mungkin kayaknya bakal lebih banyak pengen menyendiri mungkin, tapi juga mesti hati-hati, misalnya ada gosip-gosip di belakang dari musuh-musuh yang tersembunyi mungkin. Jadi ini adalah full moon yang bisa jadi agak bikin merasa stres, mungkin merasa anxious. Ya tipsnya ya udah lewati aja dengan beristirahat dan berada di balik layar aja gitu sih. Luar biasa tipsnya, gitu banget. Tapi emang nggak bisa diapa-apain lagi sih purnamanya ya, karena dia toh terjadinya di 12 house dan
terbawanya ke psiksal. Jadi daripada menambahi beban diri sendiri karena merasa cemas kok jadinya gini, nggak bisa gini dan segala macamnya, sudah menyendiri saja atau pergi ke tempat yang asing gitu, melepaskan diri dari keseharian untuk sementara waktu di masa purnama, kayaknya lebih mending daripada terbawa kecemasan atau mimpi buruk dan segala macamnya yang rentan terjadi bagi Virgo Rising di purnama ini gitu ya. Kak Alvira mau nambahin? Virgo Racing, ya silahkan bersenang-senang, melakukan hobi atau mengurusi anak, dan hati-hati berkonflik ketika bersosialisasi, hati-hati dengan kata-kata yang terucap, dan juga hati-hati ketika pneumonia akan menambah beban kerja, atau mungkin pekerjaan sehari-hari akan, ya ada beban baru tetapi tidak menyenangkan, hati-hati juga terkait dengan kesehatan ketika pneumonia berada di sana. Ketika purnama mungkin juga lebih baik beristirahat atau mengasingkan diri, ya walaupun mungkin dia akan banyak kecemasan juga, mungkin terkait dengan hal-hal dengan yang dia takuti atau mungkin dia kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan yang dia lakukan ketika nyumun. Mungkin lebih apa ya, dimanfaatkan Jupiternya mungkin ya di house 9, beristirahat sambil belajar-belajar hal asing atau mungkin sambil berpergian ke tempat yang asing. Kalau ketemu orang asing aja sih. Iya, atau ketemu orang baru aja. Ya, daripada kalian bingung kan, berpestalah dengan orang asing sih kayaknya. Januari ini buat Virgo Rising. Benar, bersenang-senanglah dengan orang asing atau beromansa dengan orang asing. Boleh, berkencan aja dengan orang asing, Tinder date gitu, misalnya ngapain gitu. Kayaknya itu lebih membawa keceriaan bagi Virgo Rising ya, daripada mikirin hal-hal lainnya, masalah kerjaan yang kayaknya numpuk banget kayak gitu, atau misalnya ada kewajiban apa terkait anak atau masalah ya, finance yang kayaknya numpuk banget gitu ya, daripada mikir itu senang-senang aja lah buat Virgo Rising. Oke, ada tambahan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke Libra Rising yang Venusnya sudah pindah dari Sagittarius nanti ke Capricorn kayak gitu, terus dia numpuk barengan sama planet-planet lainnya di Capricorn, di mana bulan barunya terjadi di Capricorn di 4th house dan purnamanya terjadi di 11th house Leo. Mungkin aku mau menunjuk kepada anak benefit untuk menjelaskan Libra Rising. Silahkan. Untuk Libra Rising mungkin fokusnya akan lebih ke house 4, entah terkait dengan properti, terkait rumah, atau mungkin urusan tanah dan juga keluarga, orang tua. Ya hati-hati berkonflik dengan orang-orang rumah aja sih, atau mungkin hati-hati dengan barang-barang yang bisa rusak di rumah. Dan mungkin di pneumonia akan terjadi di house 5, mungkin akan ada perkencanan yang baru, tetapi tidak menyenangkan buat dia. Mungkin bisa ada hobi-hobi baru yang ingin dia lakukan, tetapi masih belum optimal juga hasilnya. Dan ketika purnama, ya mungkin ada harapan-harapan terkait dengan kerjaan, terkait dengan reputasi, yang purnamanya terjadi di house 11. Tapi mungkin juga dia akan lebih bersosialisasi pada akhirnya di situ. Jadi juga masih dengan pengeluaran sih yang mungkin masih besar untuk Libra Rising. Bisa, mungkin malah pengeluarannya tambah besar, tadinya buat orang apa pergi-pergi gitu ya, tapi sekarang jadi buat urusan rumah, itu bisa terjadi juga sih buat Libra Rising beberapa kayak gitu ya. Dan Jupiter juga masih ada di sana kayak gitu, jadi kalian masih banyak pengeluaran sih sampai Mei ini, jadi semangat aja sih buat Libra Rising gitu. Ada mau nambahin Bang? Udah sih, sepertinya sudah cukup. Ya udah, kalau gitu dari Libra Rising kita pindah aja nih ke Scorpio Rising ya. Scorpio Rising numpuknya di 3rd house kayak gitu, purnama lagi. Bulan barunya juga terjadinya di 3rd house, sementara purnamanya terjadinya di 10th house. Jadi kalau aku ngeliat mungkin Scorpio Rising akhirnya kita berjaya kembali ya. Kemarin kita terakhir berjaya itu kalau nggak salah Oktober gitu ya, tapi kayaknya berjaya cuma gitu-gitu aja gitu. Sekarang kita memasuki masa kejayaan lainnya gitu. Dan ini temanya itu bukan tentang bagaimana kalian mau arahan hidup kayak gimana, terus kesehatan kalian gimana, enggak. Sekarang temanya adalah tentang apa yang ingin kalian lakukan sehari-hari kayak gitu, atau mungkin bagaimana kalian berkomunikasi dengan sibling. Kalau misalnya kalian ingin bertikai dengan sibling, silahkan, ini adalah masa-masa kalian bisa menang ketika bertikai dengan
saudara kalian kayak gitu, atau dengan orang-orang sekitar, itu boleh aja. Dan juga di sini karena ada tumpukan planet di third house, kalian akan lebih banyak banget kesibukan yang terjadi di bulan Januari ini. Entah kalian harus mondar-mandir ke sana kemari kayak gitu, atau melakukan hal yang agak repeat, ya itu aja kayak gitu, tapi jadwalnya jadi semakin padat kayak gitu. Dan kemudian bulan baru juga terjadi di third house, jadi mungkin ada pembaharuan dari jadwalnya kalian kayak gitu. Ataupun ada pembaharuan tentang bagaimana kalian berkomunikasi dengan saudara, itu juga bisa terjadi di bulan barunya yang tanggal 11 itu. Terus habis itu, Januari ini juga ada purnama yang terjadi di Leo di 10th house, jadi ini menjadi puncak karir kalian kayak gitu. Mungkin kalian kalau ingin sedikit menampilkan diri di depan umum, silahkan aja di masa-masa purnama ini, walaupun mungkin hasilnya agak tidak menyenangkan atau terasa melelahkan, terus jadinya kalian pengen pulang aja, itu bisa terjadi juga di sini kayak gitu. Dan ini menjadi puncak dari apa yang sudah kalian usahakan dari bulan baru yang di Leo tanggal Agustus kemarin sih. Jadi segala hal terkait karir kalian mulai dari Agustus itu puncaknya terjadi di sini kayak gitu. Dan kalian udah bisa melihat hasilnya, tapi ternyata hasilnya mungkin tidak sesuai harapan kayak gitu. Jadi tidak usah terlalu terbawa harapan yang tinggi-tinggi ketika terjadi purnama ini sih. Kurang lebih untuk Scorpio Rising kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahin untuk Scorpio Rising? Ya, bisa jadi mesti hati-hati dengan kendaraan. Mungkin bisa ada kerusakan dalam mesin atau dalam alat navigasi ya. Tapi bisa juga konteksnya seperti yang Vira bilang tadi, berantem dengan saudara, atau mungkin ingin menuntut seseorang. Ya, ini saatnya untuk bisa memenangkan itu, karena sepertinya Scorpio Rising ini lagi dalam mode sangat siap untuk mengungguli ya orang lain gitu. Iya. Jadi kalau kalian Scorpio Rising dan kalian ingin bertikai sama orang lain, siapapun itu, tidak usah takut di Januari ini. Gas aja, nggak apa-apa. Gitu sih. Somasikan. Majukan gitu, nggak apa-apa sih itu. Ya kalau pengen aja, kalau nggak pengen juga nggak apa-apa gitu. Nah ini Berarti paling nanti siapa? Scorpio Rising ini waktunya untuk bertikai ya temanya. Oh iya pasti, kayaknya seumur hidup sih Scorpio Rising bertikai itu. Paling nanti aku jadi gara-gara Bang Leo ngomong, aku jadi keinget ini Scorpio Rising mungkin ini juga masanya di mana banyak dihubungin dengan teman-teman yang kemarin sempat hubungin terus ngilang kayak gitu, itu juga bisa terjadi dengan pertemuan Merkurius Mars itu tadi. Terus kayaknya pada masa ini teman-teman yang kemarin mungkin terasa nyusahin, nyebelin dan bikin emosi, itu akhirnya kayak mengikuti kalian saja, ya sudah silahkan kalian mau ngapain, kami ngikut aja, itu akan lebih terasa seperti itu sih. Dan orang lain baik itu klien, rekan kerjasama ataupun pasangan juga pada akhirnya agak ngikut aja sih sama Scorpio Rising. Toh ya di sini Scorpio Rising tetap sedang exalted, sedang menang sih lebih tepatnya. Jadi orang-orang itu akan lebih banyak ngikutin kalian. Tapi di saat yang sama kewajiban kalian jadi juga makin banyak sih. Jadi silahkan bercapai-capai dia pada masa ini Scorpio Rising. Ada lagi tambahan? Mungkin nggak ada. Nah, oke. Kalau begitu kita lanjut aja dari Scorpio Rising ke Sagittarius Rising. Silahkan anaknya Jupiter untuk menjelaskan saudara Rising-nya. Sagittarius Rising ya masih berkutat dengan tanggung jawab ya, sebenarnya masih berkutat dengan apa aja yang ingin dia lakukan, masih hati-hati dengan overwork di situ. Dan tumpukan planet yang ada di Capricorn, hati-hati pengeluaran juga, dan lebih baik untuk mengatur untuk keuangannya bagaimana, pemasukan, dan hati-hati juga keborosan karena ada Mars di situ, mungkin ada pengeluaran yang wajib yang mau nggak mau harus dia lakukan. Ketika nyumun, Sagittarius Rising mungkin lebih berkumpul dengan saudara, atau mungkin ada perjalanan bolak-balik, ada kegiatan, ada hal-hal belajar yang dia lakukan di situ. Dan juga ketika purnama pun bisa jadi Sagittarius Rising akan lebih berpergian, tapi juga nggak menyenangkan, tempat-tempat yang mungkin kurang menyenangkan buat dia. Dan mungkin daripada dengan bersaudara atau berrelasi dengan saudara, dia akan memilih untuk ya belajar spiritual, mungkin belajar agama, bisa jadi sih. Oke. Mengurusi anak, pengeluaran boros atau banyak pengeluaran untuk anak juga bisa. Dan juga
Bisa jadi ingin ada rasa istirahat atau melakukan hal-hal di belakang layar untuk Sagittarius Rising. Oke. Bang Leo ada tambahan untuk Sagittarius Rising? Ya mungkin Sagittarius Rising bakal mencari banyak pleasure kali ya, lewat makanan terutama. Dan itu bisa jadi salah satu sumber pemborosannya. Itu aja sih. Oke, baik. Jadi hati-hati mungkin ya untuk Sagittarius Rising di Januari ini pola makannya bisa diatur lagi daripada kalian terlalu banyak makan pedas terus perutnya sakit gitu misalnya gitu ya karena ada Mars di situ ya bisa aja kayak gitu. Hati-hatinya di situ. Oke, Sagittarius Rising dan terus habis itu kita maju aja ke Capricorn Rising di mana Saturnusnya ya masih di third house juga sih tapi bulan barunya terjadi di first house, tumpukan planetnya juga terjadi di first house, terus purnamanya terjadi di eighth house. Ini malah ujung-ujungnya ujung Januari buat si Capricorn Rising ngomongin pengeluaran malahan bukan pemasukan kayaknya. Jadi kayaknya Januari ini bukan bulan yang cukup oke buat si Capricorn Rising. Menurut kalian gimana? Ya, tapi keberadaan Mars di situ juga mungkin bisa sedikit membantu atau banyak malah membantu Capricorn Rising untuk jadi lebih bersemangat, jadi lebih ambisius gitu ya. Karena ya mungkin biasanya Capricorn Rising tuh lebih dingin-dingin dan ingin taat pada struktur gitu ya, ingin serba disiplin dan tertib. Mungkin Mars di situ bisa membantu lebih mengenergize Capricorn Rising, tapi juga ada kemungkinan lah Mars itu malah mendatangkan konflik juga ketika Capricorn Rising berusaha berkomunikasi dengan orang lain ya. Akan banyak tanggung jawab pekerjaan juga yang datang, jadinya ini bulan yang sibuk dan juga akan diakhiri dengan banyaknya tanggung jawab pengeluaran. Okay. Ya, asik ya ujung-ujungnya tanggung jawab pengeluaran gitu. Jadi pada akhirnya kalian Capricorn Rising Januari ini gampang bocor seperti ini. Iya. Almira mau nambahin? Ya sama sih, Capricorn Rising waktu yang sibuk, mungkin sibuk sosialisasi, sibuk dengan kerjaan, atau sibuk belajar, juga dengan ya tanggung jawab dia, atau mungkin juga berkarya terkait dengan hal-hal Venusian, dan juga mungkin beromansa juga bisa, tapi hati-hati juga bertikai. Ya mungkin beberapa Capricorn Rising ingin mempercantik diri karena ada Venus di house 1, tapi juga hati-hati ketika Mars di house 1 akan menimbulkan luka, mungkin jadi gampang terluka, atau hati-hati ketika melakukan perjalanan. Dan ketika ada new moon, ya mungkin akan ada pemasukan baru, tapi juga pengeluaran baru yang harus dia lakukan terkait juga tentang tanggung jawab yang akan dia miliki ketika purnama itu terjadi di house 8. Oke. Paling yang pengen tambahin Mas itu tadi seperti Bang Leo bilang bantuan ya itu bisa juga bantuan dari teman-teman ataupun dari orang rumah atau properti yang dimiliki mungkin ada keuntungan atau benefit dalam bentuk apapun nggak mesti material yang bisa dirasakan bagi si Capricorn Rising. Paling tambahan itu aja. Oke, Capricorn Rising sudah, kemudian kita maju aja ke Aquarius Rising di mana Aquarius Rising tumpukan planetnya malah di banyaknya di house 12 nih. Terus bulan baru atau new moon-nya juga terjadi di house 12 sementara purnamanya terjadi di 7 house kayak gitu. Jadi kayaknya buat Aquarius Rising sebenarnya temanya masih tentang bagaimana pengelolaan finansial kalian sih. Toh Saturnusnya juga di situ kayak gitu. Jadi sampai kayaknya pasti sampai tahun depan itu kalian masih harus dihati-hatikan tentang masalah finansial. Kalian harus lebih disiplin, harus lebih teratur dan juga nggak cuma masalah finansial tapi juga masalah tentang pola makan kalian juga masih harus gitu-gitu aja sih bagaimana mau disiplinnya. Nah, tapi di Januari ini tumpukan planet itu banyak di house 12. Ini bisa menandakan kalian hati-hati bisa banyak bertemu dengan musuh-musuh di balik layar kayak gitu atau kalian pun jadi lebih ada keinginan untuk menghindar ke balik layar itu juga bisa terjadi dan bulan barunya mungkin memperbaharui adanya kecemasan yang bisa dirasakan oleh si Aquarius Rising kayak gitu. Dan kalau dari aku purnamanya akhirnya setelah bulan baru tadi banyak cemas entah karena ada musuh di balik layar atau kalian cemas sendiri, purnamanya itu mengajak kalian untuk lebih melihat sekitar sih orang-orang yang sudah kalian kenal kayak gitu.
orang-orang yang sudah kalian temui, apakah mereka bisa dijadikan pedoman atau jadikan teman apa enggak, karena saatnya masih detrimental kayak gitu. Tapi ini overall dengan matahari yang masuk ke Aquarius mungkin bisa membuat kalian lebih aware dengan diri sendiri kayak gitu, walaupun di saat yang sama lebih banyak ketemu orang-orang tidak menyenangkannya sedikit. Mungkin teman-teman ada tambahan buat si Aquarius rising ini, Bang Leo mungkin? Iya mungkin ini sibuknya lebih nggak kelihatan ya karena lebih banyak pekerjaan-pekerjaan di balik layar gitu ya, dan itu bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang membuat stres, mungkin membuat anxious ya, belum lagi eh, bisa jadi Aquarius rising juga akan berhadapan dengan orang-orang yang bergosip di belakang gitu ya, atau mungkin atasan yang bergosip di belakang, itu bisa terjadi juga ya. Mungkin ada hal-hal tidak kelihatan lain yang juga bisa mengganggu. Eh, jadi Aquarius rising nih kayaknya akan lebih banyak memikirkan sesuatu yang terjadi di balik-balik bayangan lah, bisa dibilang kayak gitu. Karena masuknya matahari ke Aquarius juga semacam membuat semacam mengganggu lah image dari Aquarius rising. Jadi memang hal-hal terkait gosip itu bisa uh, gampang menyebar lah mungkin gitu. Jadi uh, apalagi di situ nanti full moon-nya juga akan membentuk square dengan Jupiter. Jadi mungkin ada hal-hal yang tadi Vira bilang distorsi ya, tentang image dari si Aquarius rising ini mengalami suatu semacam distorsi. Jadi ya mungkin harus hati-hati dengan itu sih. Oke. Omongan-omongan di belakang. Iya, dan ya itu sih entah yang di belakang layar itu musuh atau cuma sekedar orang yang mengganggu apa gimana kayak gitu, itu bisa rentan kalian hadapi juga sih di Januari. Oke, itu aja kali ya buat si Aquarius rising. Kak Almira biar langsung aja nih, silahkan untuk rising selanjutnya. Akhirnya kita sampai ke rising terakhir, ini adalah Pisces rising yang bulan barunya terjadi di 11 house dan purnamanya terjadi di 6 house dengan tumpukan planet banyak banget di 11 house. Silahkan Kak Almira. Ya, Pisces Rising mungkin masih akan fokus pada jadwalnya sehari-hari tentang relasi bersama saudara, dan mungkin juga masih ada beban yang dia rasakan karena masih ada Saturnus di house 1 dan tumpukan planet di house 11. Mungkin akan ada bantuan terkait dengan pertemanan dari sosialisasi dan mungkin memunculkan harapan-harapan baru yang dia akan lebih berambisi. Mungkin ada strategi-strategi yang akan dia lakukan terkait dengan harapan yang akan dia inginkan, tetapi hati-hati juga berkonflik dengan sosialisasi itu, dengan pertemanan atau dengan komunitas. Dan waktu yang baik untuk Pisces Rising untuk memperbaiki host 2-nya terkait dengan keuangan dan juga untuk belajar-belajar hal-hal asing. Mungkin ada keilmuan-keilmuan baru atau agama-agama terkait dengan pelajaran agama yang ingin dia maksimalkan atau belajar ulang ditemukan planet tersebut. Dan ketika new moon bisa jadi banyak Pisces Rising yang lebih ingin beristirahat. Hati-hati juga musuh di belakang layar atau mungkin gosip, ada orang-orang yang bergosip juga, dan hati-hati banyak beban yang harus dia selesaikan juga ketika full moon di Leo. Oke, berarti ini full moon-nya di akhir Januari ini Pisces rising semakin banyak tanggung jawab ya malahan. Gitu. Ya, tidak bisa. ada juga kesehatan juga sih, karena mungkin dia kelelahan. Ya, hati-hati overworknya justru akhir Januari ya, akhir bulan nih malahan bagi si Pisces rising. Apa-apa yang penting cuan bagus. Ya, nggak apa-apa, yang penting cuan makin bagus. Di paruh awal masih ada suasana liburan, jadinya ketemu teman, ketemu si ini, si itu. Lalu pas udah menjelang akhir bulan, wah ini udah saatnya untuk balik kerja lagi nih, gitu. Iya, jadi langsung pupus sudah harapannya gitu kan, langsung terbanting ke realita lagi. Oke, itulah untuk 12 rising signs ya. Jadi transit-transit bulan Januari sudah selesai kita bahas semua, terus kita juga udah membahas efek-efeknya bagi 12 rising signs. Kayaknya video ini yang kali ini segitu dulu ya. Kita ketemu lagi video di bulan Februari besok kayak gitu. Dan selalu saya ingatkan, bagi kalian yang ingin pembacaan personal bisa langsung hubungi salah satu di antara kami, bisa dari
Bang Leo dari Baca Nujum, bisa dari Kak Almira dari Almira Airi, ataupun saya, Vira M dari Vira Astrologer. Atau kalau mau lengkap tentang kelas-kelas yang diadakan oleh Komunitas Astrologer Indonesia, bisa cek di virastrologer.com/DMB. Itu ada list dari kelas-kelas kami kayak gitu. Dan saya mau menambahkan spesialisasinya masing-masing ya. Kalau Bang Leo spesialisasinya mengutak-atik waktu, jadi kalau mau agak kayak time master gitu, bisa langsung ke Bang Leo aja gitu. Sementara untuk Kak Almira sendiri, dia spesialisasinya itu mungkin lebih ke arah memandang hidup dengan optimis gitu kan. Almira. Apa gimana? Apa mau, oh iya Kak Almira itu Itu. bisa, Kak Almira bisa Reiki gitu. Jadi kalau kalian pengen cleansing mungkin ya bahasanya kayak gitu, itu bisa langsung hubungi Kak Almira, nanti bisa dipandu sama Kak Almira, atau melihat bagaimana sih hidup saya ini, juga bisa langsung ke Kak Almira juga gitu. Dan ya Baiklah. Kak Almira, ya, pas kan gitu. Kak Almira juga mengajar astrologi mini basic gitu ya. Jadi kalau kalian yang ingin mencicipi tentang astrologi itu apa sih sebenarnya kayak gitu, kalian bisa langsung hubungi Kak Almira aja, kayaknya bukanya Januari ini gitu Kak Almira. Apa gimana? Ya, Januari ini aku berencana untuk membuka mini basic. Januari ini ada mini basic yang akan aku buka, dan juga jika ingin ada kelas Reiki silahkan menghubungi, dan juga aku membuka konsultasi spiritual. Ini keluar jalur, tapi tidak masalah. Silahkan menghubungi IG ku Almira Airi. Terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi kami dari Court Astrologer Indonesia, judulnya memang astrologer, kami semua astrologer, tapi ada apa pengetahuan, bukan keterampilan sampingan lainnya gitu. Kayaknya yang nggak ada cuma kita doang ya Bang Zul ya. Kita strict Iya. astrologi doang, yang lain kayaknya udah wow gitu. Multi talenta mereka ya. Iya, sangat multi talenta. Kita doang yang astrologi Iya. doang nih. Gitu. Bisa main kartu lah. Remi bisa. Remi ya. Bukan ngeramal ya, main ya. Main kartu aja itu. Kalau kalian butuh teman buat main kartu, mungkin kartu Yu-Gi-Oh apa bisa hubungi antara saya atau Bang Leo gitu sih. Atau Pokemon mungkin ya. Ya kalau Pokemon khusus lah Bang Leo atau Almira gitu. Jadi kalau kalian ada di daerah deket-deket mereka terus butuh bermain Pokemon bersama, silahkan hubungi mereka masing-masing kayak gitu. Langsung Jika aja. di daerah masing-masing ya, silakan hubungi saya atau Bang Leo. Betul. Silahkan hubungi mereka aja gitu. Siapa tahu kalian mau nangkep Pokemon bersama gitu, ya boleh lah, nggak apa-apa. Kalau saya nggak main Pokemon sih, jadi jangan hubungi saya gitu. Oke, videonya kali ini kayaknya gitu aja, daripada malah ngebahas Pokemon ya. Kami cukupkan videonya sampai sini. See you semua untuk sampai bulan depan ya. Nggak tahu bulan depan besok siapa aja yang bisa ikut, tapi kita lihat aja bulan depan. Oke, thank you semuanya. Dah. Bye. Bye-bye.